Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini kali pertama ya, Ibu mengajar di kelas 12. Oke, jadi semalam udah bersama Pak Jam'an, membahas mengenai apa, Nak? Asam basa, Bu. Asam. Asam basa, Bu. Mengenai asam basa ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai topiknya ruang antar lingkup ya. Ada satu soal asam basa, ada soal redox, dan ada stoikiometri. Nah, Ibu telah mengirimkan modul ya. Modulnya itu sangat singkat dan lebih ringkas intinya ke dalam psikologi yang ada di folder lampiran materi, maka nanti kalian bisa download sebagai bahan referensi untuk belajar kimia. Dan ada paket soal, nah tapi paket soalnya akan kita bahas hari ini. Oke, ada yang udah akses psikologi? Gimana? Ada yang udah akses atau belum? Belum ya kelihatannya ya? Belum, Bu. Oke, baiklah. Langsung aja Ibu akan share PPT-nya. Nah, udah kelihatan slide-nya, Nak? Sudah ya? Oke, nah ini soal paket 1. Nah, jadi hari ini kita akan bahas beberapa soal ya sesuai nanti yang sampai jam berapa selesai. Apakah setengah jam itu akan selesai semuanya? Yang pasti setengah jam kita stop ya. Nah, jadi soal yang nomor 1 ini adalah soal mengenai kelas 10 di semester 1 pastinya. Nah, Ibu buat soalnya itu bervariasi, ada yang mulai dari kelas 10, 11, 12, makanya dibilang soal ruang antar lingkup. Dan ini adalah soal SBMPTN tahun 2019. Nah, jadi soalnya yang sangat yang terbaru. Nah, oke, yang kita tahu 2019 itu soalnya udah bisa dibilang hot ya, Nak ya. Oke, ada yang udah pernah bahas soal 2019 kimia? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau gitu kita bahas lagi ya. Nah, kalau udah bahas, bagus. Oke, yang nomor 1, Nak, langsung aja. Ini ada data-data tabel. Nah, ada Z, ada unsurnya, dan ada AR. Oke, sekarang Ibu nanya, Z itu apa, Nak? Z ini menyatakan nomor atom. Yes, nomor atom. Kalau AR itu menyatakan masa atom relatif. Yes, masa atom relatif. Pertanyaannya adalah unsur yang jika berpasangan dapat membentuk senyawa yang paling basa. Oke, nah sebelum kita menjawab soal ini, nah ini hubungannya itu ada ke SPU, ada ke ikatan kimia, ya kan? Oke, nah sebelumnya kalaulah asam, ya, kemudian basa, garam. Nah, ini ketiga ini merupakan senyawa apa, Nak? Ion atau kovalen? Gue tanya dulu ya. Ion, Bu. Ayo. Apa bedanya Ion, Bu. ion dengan kovalen? Kalau misalnya dia ion, ketika direaksikan bisa membentuk kation dan anion. Oke, itu satu perbedaan ya. Nah, tetapi di sini, Nak, dari komposisinya dulu, perbedaan ion dengan kovalen. Nah, ini udah jelas adalah senyawa ion. Kenapa? Karena dia berikatan melalui ikatan ion. Nah, sebenarnya apa beda ion dengan kovalen? Kalau dia ion itu komposisinya adalah logam dengan non-logam. Ya, dengan non-logam. Tapi kalau kovalen, buat di sini aja, kovalen itu dia sesama non-logam. Berarti non-logam dengan non-logam. Nah, itu bedanya. Oke. Kalau logam, berarti itu dia kecenderungannya melepaskan elektron atau menangkap.
Menangkap. Logam Melepas, Bu. melepaskan elektron. Sedangkan non-logam kecenderungannya adalah menangkap elektron. Nah, ini kita flashback lagi ya ke materi kelas 10. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan ion, setiap atom yang melepaskan elektron itu membentuk ion positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Membentuk ion positif. Sedangkan atom yang menangkap itu akan membentuk ion Negatif. negatif. Oke, udah dapat nih kata kuncinya. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, satu lagi, ketentuannya. Nah, ada ketentuan kapan suatu atom itu membentuk ion positif dan kapan suatu atom membentuk ion negatif. Nah, kalau ini semua bergantung dari apa, Nak? Dari elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron pada kulit terluar. Elektron yang terletak pada kulit yang paling luar. Nah, kalau elektron valensinya itu kurang dari atau sama dengan 3 elektron, maka atom itu akan melepaskan elektron. Tapi kalau elektron valensinya mulai 4 sampai dengan 7 elektron, maka dia akan apa? Menangkap elektron. Ya, menangkap elektron. Nah, kalau sama dengan 8 elektron, ini berarti atomnya apa? Udah stabil. Stabil, tidak melepas, tidak menangkap. Nah, kita kembali ke soal sekarang. Pertanyaannya adalah yang paling basah. Pasti di sini kalau dia basah, maka ikatannya adalah ion. Ikatan ion berarti satu yang ion positif, satu harus negatif. Oke, sekarang kita bahas lagi. Nah, berarti kita harus apa, Nak? Untuk mendapatkan yang ini, yang mana ion positif, yang mana ion negatif, berarti nomor atomnya harus diapakan? Harus di konfigurasi. Ya, Konfigurasi. Betul. Nah, kita konfigurasikan atomnya semua. O9, P12, dan Q20. Oke, konfigurasi pakai cara kulit aja. Ini berarti dia 2. Nah, berarti valensinya 2 ya. Oke. Kapan? 2. 26. Nah, berarti valensinya 6. Ini udah paham semua kan? Kalau yang ini? Ini 2 tuh. 7. Berarti valensinya 7. Oke, mana suaranya? 28. 282. 2. Oke, next terakhir 2, 8, 20. 88. 2. Kenapa ini nggak boleh dibuat seperti ini? 2, 8, 10. Ada yang tahu? Karena maksimal 8. Iya, karena elektron Kalau- valensi tidak boleh lebih dari 8. Maka harus diuraikan lagi. 10 jadi 82. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, berarti dari yang bawah dulu lah. Ini valensinya 2. Berarti untuk stabil melepas atau menangkap, Melepas 2 elektron, Bu. melepas 2 elektron. Berarti membentuk ion positif 2. Positif 2. Kan dia melepas 2 elektron. Berarti melepas positif 2 elektron. Oke. Yang ini juga gitu kan? P positif 2. Nah, yang ini, Nak, menangkap atau melepas ini? Menangkap 1 elektron, berarti O negatif ya. Nah, yang ini N. O2. Menangkap 2 elektron. Nah, kalau ini gimana nih? 4. Ingat, kalaupun dia valensinya 2, secara ketentuan ini dia melepaskan elektron, tetapi ingat, yang nomor atomnya 4, ya, yaitu ini merupakan unsur berilium ya. Nah, ini merupakan senyawa yang sifatnya amfoter. Amfoter itu apa artinya? Ada yang tahu? Ayo, amfoter. Amfoter itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Ada 2 ya dalam SPU yang sifat amfoter, yaitu berilium dan aluminium. Nah, kita kembali ke soal. Yang paling basa berarti intinya ya 1 ionik, 1 kovalen. Satu positif, 1 negatif. Nah, kita lihat M dan N. M dan N, kita lihat M dan N. Nah, bagaimana mungkin ini katanya paling basa? Kenapa? Karena dia bersifat amfoter, masih mengandung sifat asam artinya ya. Ingat, amfoter itu artinya dia bisa asam dan basa ya. Berarti yang A ini salah. Paham?
Bambu. Oke, next. M dan O. M. Nah, lagi-lagi ada M. Nah, pokoknya yang ada M-nya kita coret ya. Oke, next. N dan O. NO. Ayo, NO bisa nggak bersifat basah? Enggak, Bu. Jadi senyawa Enggak. kovalen. Kenapa? Karena sama-sama negatif. Mereka tidak bisa berikatan ion. Oke, salah. N dan P. N, Benar. P. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Oke. Udah jelas ya, NP bisa. Nah, terakhir P dan Q. Positif-positif. Bisa nggak? Nggak ya? Tidak bisa, katanya enggak bisa. Oke. Kalau positif sama positif, ikatannya namanya ikatan apa? Ikatan logam, Bu. Yes, bagus ya, ikatan logam. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, next kita lanjut. Oke. Nah, yang nomor 2 adalah nih ya. Ini mengenai bentuk molekul. Kalau udah dia berhubungan dengan bentuk molekul, pasti itu ada hubungannya sama ikatan kimia, sama konfigurasi, ya. Oke. Katanya, jika X sama Y bersenyawa, maka bentuk molekulnya itu apa? Nah, ini masih ingat nggak kalian? Ini hafalan loh, Nak. Ya, ini hafalan ya. Sebenarnya ada cara cepat untuk menghafalnya. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Untuk mengetahui bentuk molekulnya apa, kita harus tahu dulu ikatan tipe molekulnya apa. Nah, tipe molekul. Dari tipe molekul kita bisa mengetahui nanti bentuk molekulnya itu apa. Nah, ini udah Ibu share psikologi ya mengenai bentuk molekul. Jadi kalau misalkan tipe molekulnya, nah ini AX2 berarti bentuknya adalah linear. Ya, nah ini deh Bu share di psikologi, nanti kalian bisa akses. Oke, nah jadi tipe molekul itu adalah AXMEN, di mana A ini apa? Atom pusat ya, Nak ya. X itu adalah pasangan elektron ikatan atau jumlah ikatan yang terbentuk. Sedangkan E itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Untuk X, elektron valensinya berapa, Nak? Bisa nggak kalian hitung valensinya? Tinggal 5. jumlahkan aja. Berarti berapa ini? Tuh? 7. 7. Sedangkan Y valensinya berapa? 5 elektron. Nah, ingat. Ini dia. Kalau seperti ini kejadiannya, berarti ini menangkap atau melepas dua-dua ini? Menangkap, Bu. Sama-sama menangkap. Berarti ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Oke. Berarti untuk stabil ini perlu 1 elektron. Sedangkan ini untuk stabil perlu berapa elektron? 3 elektron. Ya udah, kali silang aja untuk mengetahui jumlah masing-masing. Ini kali 3, ini kali 1. Berarti X-nya ada 3, Y-nya ada 1. Kita buat X-nya ada 3. X-nya 3, Y-nya ada 1. Nah, terus kita buat elektron valensinya masing-masing. Elektron valensi si X itu 7. Untuk sebut perlu 1. Maka kita buat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kok Y tinggal menyesuaikan aja. Kalau X ngasih 1, berarti ngasih 1 juga. Oke. Maka 3 elektron valensi udah terpakai, karena sisa berapa dia? 4, Bu. Hah? 4. Sisa 4, tapi 3 elektronnya udah dipakai. Elektronnya ini cuma 5. 2 lagi. 2 lagi kan? Nah, yaudah, ini kita buat ikatan. Ini ikatan, ini ikatan. Nah, dari sini kan kita bisa tahu tuh tipe molekulnya apa. Berarti tipe molekulnya adalah A, atom pusatnya 1. Ikatannya ada berapa, Nak? Pasangan elektron ikatan. 3, Bu. 3. Oke. Sedangkan elektron bebas yang ada di atom pusat, ingat ini hanya milik atom pusat ya. Berapa pasangan elektron bebas di atom pusat? 1.
1, Bu. 1. Berarti tipe molekulnya AX3E. Nah, AX3E itu bentuknya apa? Kita lihat di sini. Piramida segitiga. Segitiga piramid ya, segitiga piramid. Oke. Segitiga piramid. Nah. Ya, oke. Nanti kalau masih ada waktu Ibu akan share bagaimana ini cara menghafal yang sekian banyak. Ini ada cara cepatnya kok, Nak. Ya, ada cara cepatnya. Dan tidak semua ini kalian hafal. Nanti kalau ada waktu, Ibu akan share. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Oke. Nah, ini soal stokiometri nih. Soal stokiometri ya. Katanya ada suatu reaksi. Ini reaksinya udah setara belum? Sudah, Bu. Udah. Kalau udah ada koefisiennya 1, ya, di salah satu zat itu berarti setara. Sebanyak 50 mili SO2 dititrasi. SO2 ini dia. Ini dari diketahui berarti volumenya adalah 50 mili. Nah, dititrasi sama KBRO4 0,1 molar. Nah, yang ini konsentrasinya 0,1 molar. Pertanyaannya adalah titik ekuivalen saat volume KBR4 yang digunakan 50 mili. Berarti kita lihat di sini, ini kan pertanyaannya nggak jelas ya. Oke, ini belum ada pertanyaan intinya ya, di sini pertanyaannya. Maka konsentrasi SO2 yang ditanya. Nah, berarti ini KBRO4 di sini adalah 50 mili ya. Langsung aja, berarti ini pakai apa, Nak? Perbandingan Koefisien. Iya, perbandingan koefisien. Ini kan soalnya gampang nih. Oke. Nah, oke langsung aja nih. Berarti untuk mencari mol, hubungannya dengan volume gimana? Volume Kali molaritas. Ya, volume dikali molaritas. Oke, langsung aja nih. Kita harus dapatkan molnya dulu yang diketahui molnya. Siapa yang diketahui molnya, Nak? KBRO4 atau SO2? KBRO4. Ya, berapa itu molnya? Ingat, ini volumenya harus dalam satuan liter. Berarti 0,05 dikalikan dengan 0,1. Berarti sekitar 0,005 mol, ya kan? Oke, kalau KBRO4 0,005 mol, berarti SO2-nya berapa? Yuk, langsung aja. 4. 0,02. Ya, berarti 4/1 dikalikan 0,005. Berarti 0,02 mol. Nah, dari sini kan dapat nih volumenya berapa? Berarti, ya, kalau molnya 0,02, molarnya adalah, oke, volumenya adalah 0,05 ya, sama seperti tadi. Maka molarnya berapa itu, Nak? Dibagi ini di 0,4. Nah, ini soalnya gampang ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Ini soalnya sampai ke nomor 5 ya. Artinya dia untuk 3 soal. Dari soal yang tadi, yang ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi titrasi tersebut. Oke, bagaimana mencari mol elektron? Ada yang tahu? Mol elektron. Apa, Nak? Bisa dengan menggunakan reaksi redoks. Iya, bisa Oke, reaksi redoks. Oke, reaksi redoks. Nah, setelah itu dari reaksi redoks apa yang kita dapatkan rupanya? Elektronnya. Oke, Koefisien elektron. perubahan bilangan oksidasi. Oksidasi. Nanti kita singkat aja. Perubahan bilangan oksidasi dikalikan dengan mol dari zat tersebut, ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, pertanyaannya di sini adalah patokannya mol zat siapa, Bu? Dan perubahan bilangan oksidasi siapa? Nah, kan ada 2 zat nih yang diketahui molnya. Si KBRO4 sama si SO2. Kalau Ibu tanya, siapa, Nak? Patokan kita. Bebas, Mem. Bebas ya. Oke. Yang mana aja akan menghasilkan perubahan Hasil yang mol elektron yang sama.
Sama. Oke. Coba sekarang kalian hitung berapalah perubahan bilangan oksidasi S pada SO2 dan S di H2SO4. Yuk, berapa di sini? S, Bu. Iya, berapa bilangan oksidasi S nak pada SO2? 4. Positif? Positif 4. 4. Oke. S pada H2SO4? 6, Bu. Positif 6. Berarti perubahannya adalah 2 elektron. Nah, ingat kalau pakai perubahan bilangan oksidasi SO2 berarti molnya juga pakai dia ya. Nah, kebetulannya molnya sama yaitu 0, ini dikalikan ya 0,005 juga hasilnya. Berarti 0,005 dikalikan molnya ini molnya. Sorry ya, 0,02 dikalikan dengan 2. Jadi 0,04. ya, ini tadi 2 elektron dikalikan dengan 0,02. Berarti mol elektronnya 0,04. Nah, sama ya nanti ketika kalian pakai si KBRO4 juga hasilnya 0,04. Oke. Next. Satu soal lagi. Oke. Nah, ini yang ditanya adalah pH larutan setelah titrasi. Setelah titrasi katanya. Bagaimana mencari pH larutannya, Nak? Dari mana kita dapat pH? Ayo. Kalau misalkan suatu soal ada ditanya pH, berarti kita harus tahu dulu pH siapa yang mau kita hitung. Nah, untuk menghitung pH itu, kan zatnya ada 3 yang bisa kita hitung pH. Asam, basa, dan garam. Ya kan? Atau kalau misalkan di soal ada 2 ini lebih mudah. Nah, sekarang pastinya kalau menghitung pH itu kan dia zatnya ada di produk. Tidak pernah ada di reaksi. Kenapa? Karena dia akan bereaksi menghasilkan produk, sehingga nanti tidak ada lagi yang ini. Tinggal ini. Oke, dari mana kita bisa menghitung pH-nya? Dari H2SO4 atau KBR? H2SO4. H2SO4 ya. Dari H2SO4. Nah, kita lihat molnya. Mol H2SO4, lihat. Nah, ini kan sama koefisiennya dengan SO2, berarti molnya sama kan? Oke, berarti molnya 0,02 mol. Nah, kita lihat di sini. Kita buat H2SO4, mol H2SO4 adalah 0,02 mol. Oke. Kemudian volume total. Nah, karena sudah menjadi produk ya, sehingga volumenya itu adalah volume dari seluruh total produk reaksi, yaitu 50 ditambah 50. Berarti volume totalnya berapa? 100 ml. 100 ml. Oke, sekarang yaudah bagaimana mencari pH dari H2SO4? Nah, jadi kalau menghitung pH harus tahu dulu H2SO4 itu termasuk asam kuat atau lemah. Nah, yang pasti jumlah asam basa kuat itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang lemah. Nah, jadi hafal aja yang kuat, sisanya berarti yang lemah. Asam kuat hanya ini, ya, HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4, dan H2SO4. Begitu juga dengan basa kuat hanya ini, maka sisanya yang lemah. Nah, untuk menghitung konsentrasi H positif dari asam basa kuat ini aja. H positifnya kalau dia monovalen kuat, ya konsentrasi Ma itu konsentrasi asam ya. Nah, kemudian untuk yang divalen itu berarti yang valensinya 2 seperti H2SO4, jangan lupa dikalikan dengan valensinya 2. Oke, maka langsung aja konsentrasi H positif sama dengan, nah H2SO4 berarti ini kan Nak, konsentrasi ya, molaritas. Berarti ini harus kita ubah ke molar. Maka langsung aja molarnya adalah mol per liter. Berapa itu Nak? 0,02 dibagikan dengan 0,1. Maka 2 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Oke. Maka 2 dikali 10 pangkat minus 3 dikali valensinya berapa? 2, Bu. 2. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, dari sini dapat nggak pH-nya kan? pH gimana? Min 5.
logaritma Bu, dari, tapi totalnya itu masih mililiter. oh iya nak, sorry ya, ini liter. Dan Tapi ini udah kita ubah. Ini kan udah kita ubah. 100 ml kita ubah ke liter, 0,1. Pas kan? oh iya. Nah, oke. Nah, tadi ini berarti maka min logaritma dari 4 kali 10 pangkat minus 3. Berapa itu? 3 kurang log 4. 3 kurang log 4. Tunggu ya, 3 dikurang log 4. Oke, atau log 4 itu kita sederhanakan jadi 2 log 2, karena betul nggak itu? Iya, Bu. Ya, oke, pas. Berarti 1 hasilnya 3 kurang 2, 1 log 2. Oke. Maka jawabannya adalah yang dodol. Paham nggak sampai sini, Nak? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, karena waktunya masih ada sekitar 4 menit lagi, maka Ibu akan kasih tadi bagaimana cara menghafal ya, yang kalau ada soal bentuk molekul seperti ini. Jadi caranya itu adalah karena dulu Ibu pernah di bimbel, ya ada cara menghafalnya, yaitu kita kasih singkatan, yaitu lina sepele tentang segitiga Pira bentuk V. Oke. Kemudian segitiga bibi Pira, ini ada sedikit pembatasnya ya. Segitiga bibi Pira terkenal bentuk T ukuran L. Oke, kemudian next, terakhir oktapira buruk sangka. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang cara cepat menghafal yang sedikit nyeleneh, ya. Tetapi Ibu sudah berusaha bagaimana cara mencari cara supaya bisa mudah diingat oleh siswa, ya inilah dia. Jadi semacam kalimat ya. Nah, jadi ini kalau dihubungkan dengan tipe molekul, ingat aja secara berurut. Dimulai dari AX2, ini AX3, lalu ini AX4. Nah, AX4 itu dijabarkan jadi AX-nya 3E-nya 1 dan X-nya 2E-nya 2. Next, ini habis AX4 kan AX5, X5 itu dijabarkan X-nya 4E-nya 1, kemudian X-nya 3E-nya 2, dan AX2E-nya 3. Lalu terakhir, habis AX5 adalah AX6. 6 dijabarkan X-nya 5E-nya 1, dan X4E-nya 2. Nah, jadi hafal aja yang ini urut-urutannya. Kalau yang ini kan secara otomatis kan tinggal mengurutkan sesuai dengan jumlah X-nya berapa, E-nya berapa. Ya, karena lina itu ya linear, sepele segitiga planar, tentang itu tetrahedral, ini segitiga piramid, bentuk V, segitiga bipiramida terkenal itu tetrahedral, terdistorsi, bentuk T, L, ukuran L itu linear lagi, okta itu oktahedral, pira itu piramid, dan buruk sangka itu bujur sangka. Oke, gimana? Kira-kira nyambung nggak di sini, Nak? Cocok nggak kalau misalkan dibuat cara cepat? Nyambung, Bu. Nyambung ya? Cocok, Bu, cocok. Oke, nah Ya. jadi kan menghafalnya itu per kalimat-kalimat ini. Karena kalimat ini kan dia nyambung tuh sesuai dengan jumlah-jumlah ininya, ikatannya ya. Oke, semoga ini bisa membantu. Nah, karena kita nggak tahu nih prediksi untuk yang tahun ini masuk nggak soal mengenai bentuk molekul. Kalau yang tahun 2020 lalu belum Ibu cek ya. Ada yang udah cek belum soal 2020 kimia tahun lalu? Ada beberapa saya cek, Bu. Ada beberapa bentuk molekul ya. Nanti boleh Tahun kita 2000. bahas. Keluar, Nak? Ada beberapa, Bu, tapi masih prediksi karena kan nggak ada TKA tahun lalu. Oh iya ya, Ibu lupa. Ibu lupa 2020 itu nggak ada ya, nggak ada kimia ya. Oke, nanti akan Ibu share lagi untuk soal-soal yang terupdate. Oke, nah Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita, ada yang kira-kira mau ditanyakan? Bu, yang dekat bagian pH tadi itu emangnya bisa langsung dikurangi ya, Bu? 3 kurang 2 log 2 jadi 1 kurang log 2 gitu, Bu? Oh ini Nak. Nah, ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau ini sih Ibu dapat teorinya. Nah, dari penyelesaian soal kimia
yang dia asam basa memang seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan yang udah kalian dipelajari di matematika gimana? Seharusnya nggak bisa, Bu. Tadi pas saya cek juga di pembagian yang 0,02 bagi 0,1 harusnya 2 kali 10 pangkat min 1, Bu. Yang mana? Yang mana ini? Iya, Bu. 0,02 bagi 0,1. Oh, sorry. Di sini salahnya kita ya. Iya Iya, pas. Bu. Ini dia pembagian. Sorry. Ibu kira tadi ini perkalian. Kenapa kalian nggak mengingati dari tadi, nak? Seharusnya kalau misalkan ada ibu keliru, di skip aja. Oke, ini berarti 2 dikali 10 pangkat minus berapa? Minus 1. 1. Oh, minus 1 ya. Oke, minus 1. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 1 dikali 2, maka 4 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, maka ini min log dari 4 dikali 10 pangkat minus 1, berarti 1 dikurang log 4. Oke, nah jadi karena ini kan tidak ada di option nih. 1 kurang log 4 ini nggak ada di option. Nah, jadi biasanya itu dijabarkan seperti ini ya. Maka ini kita coret. Maka 1 dikurang 2 log 2. Oke, baru ada di option ya. Nah, ya pas. Maka jawabannya adalah yang E. Kalau untuk yang ini biasanya nggak bisa ya, nak ya? 3 Iya, Bu. dikurang 2. Ini nggak bisa ya. Oke. Ini mungkin Iya, ini ibu yang keliru ya. Karena udah lama nggak ngajar, untuk pH asam basa, nah ini biasanya kalau nggak ada di option, kita bisa sederhanakan. Nah, tetapi nanti akan Ibu lihat lagi bagaimana cara penyederhanaan kalau misalkan seperti ini. Oke, maka udah jelas jawabannya yang E. Ada lagi yang mau bertanya? Pas? Oke, kalau pas, next akan Ibu share PPT ini di psikologi. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mi. Thank you, Bu. Oke, Thank terima you, Bu. kasih kembali. Selamat belajar ya, Nak ya.